Insun Rahayu Walarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yumas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga ya. Puji mana? Sehat selalu, tambah segar, tambah muda, dan tambah rezekinya. Amin. Dan kami juga tak lupa mendoakan selalu pemirsa setia channel Prabu dan Ratu juga selalu sehat dan semakin banyak rezekinya, keberkahannya dari berbagai sisi dan arah. Amin. Kita langsung saja ya. Ya. Kang Prabu, kita akan kembali membahas tentang elit global ya, karena banyak sekali narasumber yang membicarakan elit global, tapi hampir semuanya bernada negatif. Nah, dalam pandangan spiritual Kang Prabu tentang elit global di tayangan kemarin, kan pembahasannya cenderung positif ya Kang Prabu. Yep. Nah, saya ingin Kang Prabu membahas beberapa program global yang lainnya. Nih, bagaimana pandangan Kang Prabu mengenai sistem pendidikan yang diberlakukan di dunia? Sengaja dibuat agar masyarakat tetap bodoh dan tetap bisa dikendalikan oleh elit global. Maga Kang Prabu. Ya, sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini dianggap oleh narasumber itu ya. Betul, Ya. banyak sekali kita tidak bisa menyebutkan yang satu persatu. Itu sengaja ya dibuat untuk membodohi. Ya, agar masyarakat tetap bodoh dan dapat dikendalikan. Saya rasa untuk sistem pendidikan ini kan juga selain memang dari UNESCO ya, program kurikulumnya atau pendidikannya, tapi kan di masing-masing negara kan juga punya kewenangan gitu ya. Jadi di setiap negara tentunya juga memiliki para pakar ya kan, para ahli ya di bidang pendidikan gitu ya. Rasanya kok sangat naif sekali gitu loh ya, kalau sistem pendidikan ini sengaja dibuat agar masyarakat ini tetap bodoh ya, dan tetap bisa dikendalikan untuk kepentingan dari elit global gitu loh ya. Karena kan sekali lagi banyak orang pinter ya. Dan setiap pemimpin di negara ya, itu kan nggak mungkin membuat masyarakatnya itu tetap bodoh ya kan. Tentunya kan ingin bangsanya itu pasti maju. Betul ya, dong kan? Ingin bangsanya itu betul-betul mandiri, bangkit dengan jati dirinya tentunya gitu ya kan. Jadi kalau menurut pandangan saya ini bukan merupakan program pendidikan yang sengaja ya dibuat untuk membuat masyarakat itu bodoh gitu ya. Tapi karena memang ya sistem pengajarannya, sistem pendidikannya itu yang berlaku baru sampai di titik itu gitu ya kan. Ya, di mana ya pendidikan yang ada, sistem pendidikan yang ada berkembang di seluruh dunia ya, seluruh dunia, bukan di negara kita saja ya kan. Ini kan orientasinya hanya menggunakan akal gitu kan. Sama sekali tidak menyentuh ranah spiritual gitu loh ya. Bahkan ranah emosional pun tidak. Ya. Ya, yang seharusnya sistem pendidikan ini bisa membentuk kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,
kecerdasan spiritual juga kecerdasan transendental. Betul. Seharusnya. gitu ya. Seharusnya. Nah, ranah-ranah ini yang tersentuh ini hanya di ranah intelektual saja, hanya mengandalkan akal gitu ya, akal pikiran. Dan ini berlaku di seluruh dunia gitu loh ya kan. Jadi kalau ya seorang ingin mendalami spiritual ya sepertinya tidak pernah didapatkan di sekolah, di pendidikan gitu loh ya kan. Jadi didapatkan secara mandiri ya, melalui melalui pendidikan sakolik ya, sakolik gitu ya, secara mandiri ya, baik dengan olah pernafasan, olah meditasi ya kan, olah tapa brata ya, olah nafas, olah yoga dan lain sebagainya, yang intinya adalah untuk membangkitkan spiritual. Itu secara mandiri rata-rata. Dan realitanya masyarakat bebas. Ya, bebas untuk mengembangkan spiritualnya gitu loh ya kan. Sama sekali ini tidak dibatasi oleh elit global gitu kan. Ya, seperti kita lah. Buktinya kita pun bisa melakukan berbagai macam olah spiritual itu dengan leluasa, dengan bebas gitu loh ya. Jadi memang sekali lagi ya, orientasi pendidikannya ya yang berlaku ya di sekolah-sekolah ya, ini orientasinya hanya kecerdasan intelektual saja ya. Kecerdasan yang dibutuhkan ini seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual lah ya, nggak usah jauh-jauh ke kecerdasan transendental ya. Ini tidak pernah didapatkan di bangku sekolah. Mulai dari tingkat dasar ya kan, sampai ke tingkat yang tertinggi. Itu sama sekali tidak ada program-program pendidikan yang khusus mengajarkan spiritual. Bahkan banyak yang nggak paham apa itu spiritual. Bahkan ya masyarakat ini cenderung menyamakan pendidikan agama ini dengan pendidikan spiritual. Padahal ini berbeda, berbeda ranah ya. Agama ini ranahnya ini emosional gitu loh ya. Sementara spiritual ini beda gitu loh. Ranahnya ya ranah jiwa gitu loh. Nah, agama sendiri pada saat ini ya cenderungnya ke akal juga ya. Jadi tidak membentuk kecerdasan emosional, tapi orientasinya tetap masih ke akal gitu loh ya. Jadi itu gitu loh. Jadi ya. tidak sepakat ya kalau saya tidak sepakat kalau sistem pendidikan ini diprogram ya untuk membuat masyarakat ini bodoh gitu dan bisa dikendalikan oleh global ya. Saya rasa tidak sekejam itulah ya. Tidak sekejam dan sebiadab itulah mereka gitu loh. Mereka itu saya rasa orang-orang yang tercerahkan juga ya kan, kalau memang mereka itu berangkatnya dari organisasi Illuminati ataupun Freemason ya kan, ini kan mereka berarti orang-orang yang tercerahkan gitu ya kan, yang memang ya spiritualnya ini bagus gitu kan ya. Jadi nggak mungkin gitu loh berbuat biadab seperti itu gitu. Nah, kalau ingin mengendalikan memang mungkin ya kan, sangat mungkin, wajar lah gitu ya. Mereka punya uang, punya keahlian ya. Realitanya banyak sekali sistem yang dibuat oleh mereka gitu kan. Seluruh sistem seluruh sistem yang ada, yang berlaku ya. Ini kan hasil karya mereka gitu lah, ya kan? Dan kita telah menikmatinya ya. Jadi kalau kita itu terus berpikir negatif terhadap mereka, itu rasanya kok kita itu nggak tahu diri banget gitu loh ya kan, tumila gitu loh. Karena kan kita mau menikmati. Iya ya, bagaimanapun ya kan, yang namanya memang hasil karya akal ya kan? Hasil karya akal pikiran tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan gitu lah ya, itu bisa dimaklumin gitu loh ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu
seiring meningkatnya spiritual masyarakat bumi, ya tentunya semakin beradab, Semakin gitu loh, beradab. ya kan. Jadi hal-hal yang mungkin dianggap biadab ini pasti akan dikikis secara akan bertahap. dikikis. Betul, Jadi Kang Prabu. saya tidak sepakat gitu loh, ya. Bukan berarti bahwa- berpihak ke elit global, bukan? Ya? Bukan, saya netral ya, karena pandangan spiritual saya ini kan memang pandangan spiritual yang surgawi sifatnya. Jadi betul. mengacu kepada kebermanfaatan gitu Siap, loh, Kang ya. Prabu. Gitu. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, Kang Prabu ya. Ya, Saya melihat beberapa tayangan video di mana sang narasumber menyampaikan bahwa sistem kepercayaan atau keyakinan masyarakat pun telah dibuat sedemikian rupa agar masyarakat tetap bodoh, tetap tersesat dan terbelenggu jiwanya. Bagaimana nih, Kang Prabu? ya sama dengan sistem pendidikan tadi, Iya, ya kan. siap. Jadi kalau dalam hal ini, ya kan, urusan keyakinan atau kepercayaan ini kan berarti urusannya para pemuka agama. Betul. Tentunya ya, para pemuka agama dan budaya, adat, ya kan. Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal ya. Ini yang punya peranan kan mereka, Betul. yang pegang peranan dalam hal itu, ya, mengurus keyakinan dan kepercayaan gitu loh, ya. Betul. Ya mungkin karena ya metode pengajaran agama yang diajarkan kepada umat, ya, kepada masyarakat, ya hanya sebatas kulitnya saja, Betul. tidak menyentuh ke dalam. Iya, betul. Ya. Jadi kalau agama itu kan ada syariat, torekot, ya, hakikat dan makrifat, ya. Nah ini hanya syariatnya saja, Syariatnya udah ya. wah, Paling ya. mentoknya di torekot. Betul. Nah sementara untuk makrifat dan hakikat dan makrifatnya ini tidak tersentuh, gitu loh, ya. Bagaimana akan menyentuh jiwa, gitu kan, ya. Tidak akan sampai kepada jiwa, gitu loh, ya. Nah jadi seharusnya ya ini ya perannya dari para pemuka agama bagaimana bisa membentuk jiwa, gitu Betul. kan, dari para umatnya, para penganut dari ajaran Masing-masing keyakinan agama, ya kan, gitu ya. Jadi dalam hal ini ya saya tidak sepakat juga, Ya, gitu loh, ya. sepakat juga, Kenapa ya. urusan keyakinan, ya kan, urusan keyakinan, kepercayaan Kita ini mengambing kemudian- hitamkan, iya, ya. mengkambing hitamkan elit Siap. global, Iya. gitu loh, ya kan. Ya kalau dipikir juga sih banyak yang gembor-gembor, nyatanya juga tidak ditangkap. Saya melihat malah kita memperlihatkan kebodohan kita, Iya, ya kan? Terus betul. dengan yang disampaikan betapa kecanggihan elit global yang dibuat, seakan-akan kita nggak punya solusi, tambah makin bodoh. Iya, Wah. makin bodoh gitu kan. Siap, Iya. siap. Ya mereka kan cenderung terus berkarya, ya. Betul. Kalau benar ya seluruh sistem yang ada ini memang ya hasil karya mereka, ya. Karena sekali lagi saya jujur tidak tahu, Tidak ya kan, tahu, yang namanya elit global, ya. Kelompoknya di mana, organisasinya di mana. Sekali lagi saya tidak tahu, Nggak gitu tahu. loh, ya. Cuma ya nama-nama yang disebutkan memang ada kaitannya dengan Iya, zaman. Siap. iya. Jadi seperti yang kemarin saya sebutkan, ya, Rothschild, Rockefeller, Ya. yang mungkin oleh masyarakat ini dianggap sebagai petinggi, ya, di elit global, gitu kan? Karena saya sempat melihat kemarin juga, ya, melihat tayangan, ya. Iya. Ini dianggap sebagai petinggi di elit Petinggi, global, betul, gitu loh, yang ya kan? mengendalikan seluruh keuangan dunia. Iya. Ya, kalau mereka ini berdua, yang saya tahu ya memang karena ada perjanjian dengan Nusantara, gitu loh, ya. Ya, di mana aset-aset Nusantara ini dikelola oleh mereka berdua, gitu loh, ya kan. Dengan mendirikan The Fed tadi, gitu loh. Siap. Yang kemarin kita sebutkan, membahas. ya, The Fed, ya, bank sentral, Ya. yang memang bertugas untuk mengatur, Ya. mengendalikan dan mengawasi Iya. keuangan dunia, Iya. gitu. Perputarannya itu diawasi oleh
mereka ini, oleh bank sentral ini gitu loh. Adapun Ya. bangsa kita jadi seperti ini kan masih menuju. Iya, Ya. ya seharusnya ya introspeksi lah ke dalam diri, ya kan? Ya, kalau umpamanya masyarakat tuh merasa bodoh ataupun dibodohi ya, nah merasa apa doktrin-doktrinnya itu dari mereka itu kan sudah sadar gitu. Sudah kan? sadar. Sudah sadar, tinggal bagaimana dong, bagaimana upayanya keluar dari Iya. doktrin itu Ya, gitu betul. kan, ya mengajak yang lainnya ya, sebagaimana kami pun terus mengajak ya dengan formula-formula yang Iya. sangat instan Iya. ya untuk melepas dari segala belenggu doktrin dan dogma Betul. agama ini loh ya. Iya. Kalau saya sih cenderung ininya ke agama gitu Iya, kan, siap. yang memang di situ memang penuh dengan doktrin dan dogma. Karena para pemuka agamanya sekali lagi ya menyampaikan ajaran agama ini hanya di kulitnya Luar saja gitu loh. saja, Kulit betul. luar saja gitu. Tidak masuk ke dalam, ke inti dari ajaran agama yang tentunya berupa hakikat dan marifat dari agama. Justru gitu yang loh, ya. intinya bisa debat Kang Prabu. Iya. Itu karena hanya menyentuh di syariatnya saja gitu loh ya. Makanya tetap saja terdoktrin dan terdogma Sehingga gitu. dibilang terbelenggu. terbelenggu. gitu, Bisa ya. dibilang bangsa kita ketinggalan jauh karena hal itu kan? Jauh karena ya itu tadi ya. Hanya berkutat di syariatnya saja gitu loh ya kan. Padahal untuk bisa mencapai kepada kemajuan itu ya harus masuk ke dalam isi dari agama itu apa, Betul. hakikatnya bagaimana, makrifatnya seperti apa gitu ya. Nah itu untuk kemajuan suatu zaman Iya, gitu ya. iya. Karena memang para penemu ya teknologi-teknologi canggih ini biasanya dari pelaku-pelaku spiritual gitu loh, betul. rata-rata gitu loh, Betul, ya. memang Mereka betul, menemukan berbagai macam teknologi yang canggih, Yang canggih. ya, itu berangkat dari perjalanan spiritual Yang mereka. dibilang awalnya gitu loh. halu ternyata Iya. sangat logis. Semuanya, hampir semuanya itu Betul. Albert Einstein, James Watt, ya kan? Betul. Nah, semuanya hampir sama itu. Betul. Semuanya mereka para pelaku spiritual gitu loh. Iya. Nah, ini yang perlu gitu loh digali ya, Digali. kekuatan spiritual ya. Jadi sekali lagi kalau mempelajari agama ya jangan hanya di kulit luarnya Betul. saja, masuk ke dalam, mempelajari hakikat dan ma'rifatnya. Baru nanti akan menemukan keyakinan yang hakiki, Betul. yang betul-betul hakul yakin gitu loh, ya kan? Jadi bukan hanya sebatas yakin saja, tapi betul-betul hakul yakin karena masuk ke ranah inti dari ajaran agama. Nah, Betul, dan tidak akan pernah menyalahkan siapapun Iya. kalau sudah masuk ke dalam gitu loh. kita akan ya kan? fokus untuk memperbaiki Iya. diri Kang Prabu. Dia tidak sempat, tidak ada Tidak waktu sempat. ya untuk menyalahkan orang lain gitu loh ya. Iya, betul. Ya. Karena terus berbenah diri gitu loh yang dilakukan. Otomatis gitu loh. yang lainnya juga akan berbenah juga Kang Prabu. Iya pasti gitu loh Gitu. ya. Nggak ada gunanya ya pemirsa, kita selalu salah dan menyalahkan tanpa ada solusi. Iya. Betul. Jadi itu pendidikan tadi perlu ada, mungkin perlu kurikulum khusus, kurikulum spiritual. Spiritual. Ya. Nah dalam agama pun sama ya. Agama harus masuk ke dalam, Ke ranah inti dari ajaran agama berupa hakikat dan ma'rifat agama gitu loh. Itu kalau ingin maju, Ingin gitu maju loh, tanpa ya. menyalahkan Ah. orang lain.